Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahkisha Surasa dan di sini saya akan mencoba mempraktikkan konfigurasi OSPF dan DNS pada Cisco Packet Tracer. Di sini saya menggunakan devices yaitu 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Lalu pertama, hubungkan terlebih dahulu device ini. Saya akan menggunakan copper straight through dari router ke switch, lalu switch ke PC. Lalu samakan dengan sebelahnya. Lalu untuk menghubungkan 2 router ini, saya akan menggunakan kabel serial DTE yang akan terhubung dengan colokan serial 2. Setelah semuanya sudah terhubung, saya akan mengatur router. Untuk kedua router ini, pertama saya akan mengatur router pertama, display name agar mudah, kan saya atur router 1. Lalu untuk interface fast Ethernet yang terhubung, saya akan menggunakan IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask terakhiran 0. Jangan lupa port statusnya dinyalakan. Lalu untuk interface serial 2, saya masukkan IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255 dan 0. Jangan lupa dihidupkan juga. Lalu selanjutnya saya akan mengatur interface loopback yang akan diatur oleh CLI atau command line interface pada tab CLI ini. Pertama, exit terlebih dahulu karena masih masuk pada konfigurasi interface. Sudah masuk ke config. Lalu saya akan masukkan interface loopback 1. Di sini sudah terlihat bahwa interface loopback sudah nyala atau hidup. Enter. Lalu saya masukkan IP address loopback ini dengan IP 172.16.1.2 dengan subnet mask 255.255.255. Udah. Lalu saya nyalakan interface loopback yang kedua. Sudah terlihat bahwa loopback 2 sudah hidup. Lalu saya masukkan IP address-nya dengan IP 172.16.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, exit. Lalu sampai sini konfigurasi router 1 selesai untuk interfaces-nya. Lalu saya akan selanjutnya mengatur router yang kedua. Agar mudah, saya memasukkan display router 2 dan hostname router 2 dengan interface fast Ethernet. Yang pertama itu saya masukkan 192.168.2.1 dengan subnet mask terakhiran 0. Lalu port status on. Lalu serial 2 saya masukkan IP address 192.168.10.3 dengan subnet mask terakhiran 0. Saya hidupkan. Lalu untuk mengatur interface loopback, saya masuk ke CLI lagi. Exit. Oke, exit. Lalu saya hidupkan interface loopback. Saya di sini memakai loopback 3 untuk agar tidak sama dengan router sebelumnya. Di sini sudah hidup loopback 3. Lalu saya atur IP address-nya.
dengan IP address 172.16.32 dengan subnet mask 255 exit. Sudah selesai. Lalu saya hidupkan lagi interface loopback yang selanjutnya, itu loopback 4. Lalu saya masukkan IP address-nya dengan 172.16.42. Subnet masknya 255. Sudah selesai konfigurasi interfaces-nya. Lalu untuk mengatur OSPF-nya, saya masuk ke router 1 terlebih dahulu. Untuk mengatur OSPF ini, saya menggunakan CLI juga, karena hanya lewat situ OSPF dapat diatur. Pertama, saya akan masukkan komen atau perintah router OSPF 1. Di sini sudah masuk ke konfigurasi router SPF. Lalu saya masukkan network 192.168.1.0, di mana IP ini adalah IP fast Ethernet yang sebelumnya diatur IP-nya. Lalu dengan subnet mask 00255 dan areanya adalah 0. Saya masukkan lagi 92.168.10.0 dan ini adalah IP dari serial 2 tadi. Lalu satu mask 00 dan 255, areanya tetap 0. Lalu saya masukkan IP untuk loopback, IP loopback dengan IP 172.16.1.0 sampai 0.0.255, area 0. Lalu network selanjutnya adalah loopback yang kedua 172.16.2.0 dengan subnet mask 0.0.0.255, area 0. Lalu sudah selesai di sini. Saya akan selanjutnya masuk ke konfigurasi router kedua, sama menggunakan command line interface. Saya masukkan perintah atau command router OSPF 1 network 192.168.2.0, di mana IP ini adalah IP kliennya yang terhubung dengan fast Ethernet dengan satu mas 0.0.255, areanya tetap 0. Lalu network dengan IP 192.168.10.0, di mana IP ini adalah IP yang terhubung serial, yang terhubung ke router lainnya 0.0.255, areanya adalah 0. Lalu selanjutnya masukkan IP network loopback. Ini tiba-tiba ada. Saya masukkan network IP loopback sebelumnya 172.16.3.0 sampai mas 0.0.255, area 0. Yaitu ini adalah IP loopback ketiga. Lalu saya masukkan lagi loopback 4 0.0.0.255, area 0. Baik, sudah diatur semuanya. Untuk melihat konfigurasi dari OSPF-nya bisa menggunakan CLI. Pertama keluar dulu config router, lalu keluar lagi dari config. Bisa dilihat dari show IP OSPF neighbor. Neighbor. Oke, sini sudah masuk.
bahwa yang sudah kita diatur tadi sudah saya atur. Lalu selanjutnya mengatur IP address dari keempat PC ini karena belum diatur sebelumnya. Pertama saya akan atur PC 0, desktop, IP configuration, dan static. Karena ini berada dalam router 1, saya memakai IP address 192.168.1.2. Masnya otomatis dengan gateway router satunya 192.168.1.1. Begitu juga dengan PC 1. Karena terhubung router 1 192.168.1.3, otomatis diatur gateway-nya adalah 192.168.1.1. Lalu untuk PC 2, dikarenakan terhubung dengan router 2, saya akan mengatur IP address-nya 192.168.2.2. Masa otomatis gateway-nya adalah IP router 2 192.8.2.1. Begitu juga samakan dengan PC 3. 192.168.2.3. Masa otomatis gateway-nya 92.8.2.1. Baik, seharusnya sampai sini itu sudah terhubung 4 ini dengan konfigurasi OSPF dan cara mengetesnya menggunakan ping atau PDU. Dari sini ke PC yang di lainnya. Jika fail diulang lagi, lalu sini sudah sukses, atau untuk bisa dengan ping juga dengan command line di PC, setiap PC saya akan mencoba dari PC 0 ping, dan saya akan mengeping IP PC 3 yaitu 92.168.2.3. Baik, sini berarti sudah bisa terhubung. Lalu selanjutnya saya akan mempraktikkan konfigurasi DNS. Pertama, saya akan menambahkan devices, DN devices, lalu server. Ini servernya nanti akan diatur menjadi server DNS. Lalu saya menambahkan switch, PT switch, lalu ada PC yang akan mengakses DNS atau web tersebut. Pertama, hubungan terlebih dahulu semuanya menggunakan copper straight through. Jika sudah terhubung semuanya, selanjutnya mengatur server menjadi server DNS. Pertama, konfigurasi terlebih dahulu IP server ini. Pada menu desktop IP configuration, saya akan menggunakan IP server ini 192.168.1.200. Sudah. Lalu menuju tab service DNS, terus nyalakan DNS service-nya. Lalu di sini name ini adalah website atau domain yang akan digunakan untuk mengakses DNS ini, server ini. Saya akan mencoba menggunakan nama dnstest.net. Dan lalu addressnya ini menuju ke IP server ini. IP server ini adalah 192.168.1.200. Jadi nanti dnstest.net ini akan menuju ke IP server, yaitu IP 92.168.1.200. Lalu tambahkan add, sudah ditambahkan. Lalu selanjutnya mengatur IP address dari masing-masing PC.
tambah PC 1, desktop, IP configuration, IP4 nya saya masukkan 92 atau 6812 untuk PC 1, subnet masknya otomatis. Lalu DNS server di sini masukkan IP dari DNS server yang sudah sebelumnya diatur, yaitu server 1, yakni IP-nya adalah 192.168.1.200. Oke, selanjutnya adalah mengatur IP PC2, desktop IP configuration 192.168, saya masukkan 143, gunakan 12. Dari bagian ini tidak usah. DNS server, masukkan server DNS 192.168.1.200. Sampai sini seharusnya masing-masing PC ini sudah bisa mengakses DNS atau domain di server ini dengan cara mengetesnya, yaitu ke desktop, web browser, masukkan domain yang sebelumnya diatur, yaitu saya masukkan dnstest.net. Sudah masuk, berarti konfigurasi sudah benar, dan inilah contoh jika semua DNS semuanya sudah teratur dan terkoneksi dengan DNS server. Ini adalah web atau contoh web ya pada server DNS ini. Lalu ini baru PC 1, coba kita tes ke PC 2. dnstest.net. Sukses, sudah terhubung juga. Berarti semuanya terkonfigurasi dengan baik. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.